Beralih informasi lainnya pemirsa, dalam sepekan 3 sekolah internasional di Tangerang dan Jakarta mendapat teror bom. Pelaku yang diduga orang yang sama meminta tebusan senilai $30.000 Amerika Serikat. Rabu pagi 8 Oktober, suasana di sekolah North Jakarta Intercultural School NJIS di Kelapa Gading, Jakarta mendadak tegang. Sebuah pesan singkat diterima staf marketing yang menyatakan sebuah bom telah dipasang di area sekolah. Pengirim pesan meminta tebusan $30.000 Amerika Serikat melalui Bitcoin. Jika tidak, bom akan diledakkan. Tim gabungan dari Polres Jakarta Utara dan tim Gegana Polda Metro Jaya segera menyisir area sekolah, namun tidak menemukan bom atau bahan berbahaya lainnya. Sehari sebelumnya kasus serupa terjadi di Jakarta Nanyang School di Pagedangan Kabupaten Tangerang dan Mentari Intercultural School Bintaro. Dua sekolah internasional itu mendapat ancaman bom. Peneror meminta uang tebusan $30.000 Amerika Serikat dan meminta pihak sekolah tidak melapor ke polisi. Tim dari Polres Tangerang segera menyisir sekolah dan melakukan sterilisasi. Hasilnya nihil. Modus yang dilakukan peneror di 3 sekolah itu nyaris sama, yakni mengirim pesan via email dan pesan singkat dengan menggunakan nomor asing. Salah satunya berasal dari Nigeria. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, pelaku teror bom di 3 sekolah merupakan orang yang sama. Pengirim yang sama ini sementara teridentifikasi dari luar negeri ya posisinya ya. Ini masih terus kami lakukan pendalaman. Kami mengimbau yang pertama kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ini mohon agar menghentikan aksinya untuk melakukan hal-hal yang tidak melakukan hal-hal yang merugikan atau mengganggu ketertiban umum. Hingga kini polisi masih memburu pelaku. Untuk memastikan para sekolah belajar dengan aman dan tenang, polisi juga berpatroli di 3 sekolah tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menghimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi atau hoaks. Pernyataan ini ia sampaikan menyusul adanya ancaman bom terhadap sekolah internasional di Jakarta dan Tangerang. Kita melakukan pengecekan di lapangan dan ternyata dari hasil pengecekan kan itu tidak ditemukan. Nah inilah yang memang menjadi kesadaran bagi kita semua ya, bahwa informasi-informasi yang muncul itu seringkali ternyata setelah dilakukan pengecekan itu sesuatu yang tidak benar, atau istilahnya sekarang itu banyak sekali hoax. Dan tentu kami dari pemerintah menghimbau kepada seluruh masyarakat, terutama ya kita sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk tidak melakukan hal-hal yang di luar yang seharusnya dengan menyebarkan berita-berita yang tidak benar, apalagi mohon maaf kalau sudah bicara misalnya itu menyangkut gangguan keamanan, apalagi di situ bom, apalagi lokasinya tempat pendidikan, itu kan sangat. Sebelumnya pembunuh karyawan minimarket di res area kilometer 72 tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat diserahkan ke Polres Purwakarta. Diduga pelaku membunuh korban yang juga merupakan bawahannya karena masalah ekonomi. Herianto, pembunuh karyawan minimarket di res area tol Cipularang, digiring ke Polres Purwakarta dengan pengawalan ketat polisi. Sebelumnya pelaku ditangkap petugas di rumahnya di Cibatu, Purwakarta. Di rumah ini jugalah pelaku diduga membunuh korban. Hingga kini polisi masih memeriksa motif pembunuhan ini. Hubungan korban dengan terduga pelaku ini adalah hubungan atasan dengan bawahan. Kami sudah melakukan tindakan kepolisian, yaitu untuk melakukan pemasangan polis lain guna kami tindak lanjuti untuk melakukan olah TKP di tempat kejadian. Sementara itu saat ditangkap, Herianto mengakui perbuatannya. Ia beralasan membunuh korban karena masalah ekonomi. Dari belakang dan Kenapa? depan. Kenapa? Ya, sisi Pak. Faktor ekonomi Pak. Ekonomi saya Pak, ya. Faktor ekonomi, terus lagi kan barang-barang yang ada di beliau itu. Iya. Berharga lah. Iya gitu, mewah Pak. Tergiur lah. Iya.
kawan-kawannya. Sebelumnya viral di media sosial penemuan jasad wanita di Sungai Citarum, Desa Curug, Karawang, Jawa Barat pada 7 Oktober lalu. Setelah diselidiki, terungkap korban adalah mahasiswi yang bekerja sebagai kasir minimarket di rest area di Purwakarta, Jawa Barat. Hasil pemeriksaan, korban tewas akibat dibunuh dan diperkosa sebelum jasadnya dibuang ke Sungai Citarum. Tim Liputan iNews melaporkan. Satreskrim Polres Purwakarta melakukan olah TKP pembunuhan karyawan minimarket yang dibunuh atasannya di rumah pelaku di kawasan Purwakarta, Jawa Barat. Dalam olah TKP, petugas menemukan 6 barang bukti yang digunakan pelaku menghabisi nyawa korban. Dipimpin Kasat Reskrim dan disaksikan ayah pelaku, sejumlah petugas Inafis Polres Purwakarta melakukan olah TKP di rumah pelaku Herianto di Desa Wanawali, Kecamatan Cibatu, Purwakarta, Jawa Barat. Dalam olah TKP, petugas menemukan sisa pembakaran barang-barang milik korban yang dibakar pelaku di halaman depan rumahnya. Petugas juga memeriksa lokasi tempat korban dibunuh dan diruda paksa oleh pelaku, yakni di ruang tamu rumah pelaku. Sementara polisi masih melakukan penyelidikan terkait peran 2 teman pelaku yang diduga turut membantu membuang jasad korban di Jembatan Merah Sungai Citarum. Hasil olah TKP menemukan 6 barang bukti, di mana barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan oleh terduga pelaku untuk melakukan perbuatannya dan menemukan beberapa barang bukti milik korban, baik itu yang sudah dibakar untuk dihilangkan jejak oleh terduga pelaku maupun barang bukti yang merupakan masih milik pelaku. Diketahui Dini Oktaviani 21 tahun dibunuh Herianto 26 tahun di rumah pelaku pada Minggu 5 Oktober lalu. Korban ditemukan tewas mengambang di Sungai Citarum, Kecamatan Kelari, Karawang pada Selasa 7 Oktober. Pelaku merupakan teman kerja korban dan juga kepala toko minimarket di rest area kilometer 72 Tol Cipularang sekitar Desa Cigelam, Purwakarta, Jawa Barat. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi saji lugas, Tegas. dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Dugaan korupsi kuota haji. 1.000 rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka. Olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV.